Ini Pak, pertama adalah tentang segmen kepesertaan nih Pak. Jadi di BPJS Kesehatan itu sendiri segmennya ada berapa dan apa bedanya, Pak? Oke, Bis. Secara umum, memang BPJS Kesehatan itu kita menjamin seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kita tahu masyarakat Indonesia kan beragam, Indonesia itu sangat luas dari ujung sampai ujung. Secara umum, peserta JKN itu dibagi jadi dua kelompok utama. Oh iya, ini ngezoom sekali kameranya. Ya. Yaitu peserta PBI dan juga peserta yang non PBI. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar kalau PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. Jadi itu adalah salah satu segmen JKN, segmen dari peserta JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yang iurannya secara penuh dibiayai oleh pemerintah. Jadi tetap bayar ya, teman-teman PBI itu ada iurannya setiap bulan, tapi iurannya dibiayai oleh pemerintah. Nah, teman-teman PBI ini dibiayai bersumber dari APBN dari negara didasarkan pada peserta yang masuk kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Kesehatan. Biasanya kalau teman-teman pernah dengar akhir-akhir ini ada yang namanya DTSEN ya. DTSEN itu dikelolanya oleh Badan Pusat Statistik, nanti diserahkan ke Kemensos dan Kemenkes untuk didaftarkan ke kami. Jadi BPJS Kesehatan itu nanti menerima data dari pemerintah siapa saja yang mau ditanggung dan didaftarkan. Itu tadi yang PBI. Artinya yang non PBI adalah peserta-peserta kami, peserta-peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan JKN yang iurannya tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat. Bisa dibayarkan sendiri oleh peserta melalui iuran bulanan. Kalau teman-teman ada yang terdaftar di segmen mandiri, bayar iuran setiap bulan, itu salah satu dari segmen non PBI. Ada juga dari segmen pekerja. Pekerja itu berarti iurannya dipotong dari gaji teman-teman. Kalau ada yang secara bulanan itu ngecek slip gaji, ada potongan 1% gaji, nah itu adalah potongan iuran dari JKN. Jadi tadi ya dibagi dua, ada PBI non PBI, kemudian yang non PBI itu dibagi lagi dengan cara membayarnya seperti apa. Ada yang dipotong dari gaji setiap bulan, untuk pekerja ada yang membayarkan sendiri setiap bulan. Tadi seperti ada yang nanya masalah auto debit ya. Nah, biasanya peserta mandiri itu bisa bayar sendiri setiap bulan, bisa lewat mobile banking, atau lewat minimarket, atau lewat aplikasi-aplikasi pembayaran yang biasa dipakai, mungkin dari Shopee dan lain-lain. Dan kemudian, ada satu lagi, yaitu segmen bukan pekerja. Biasanya untuk teman-teman atau saudara kita yang pensiunan, sudah tidak bekerja tapi masih menerima gaji pensiun, nah itu masuk ke dalam salah satu peserta JKN juga di kategori bukan pekerja. Kurang lebih kayak gitu, Fis. Oke, jadi itu ya untuk sobat-sobat JKN gambarannya. Jadi di BPJS Kesehatan itu sendiri dia ada dua segmen secara garis besarnya. Jadi segmennya itu ada PBI dengan non PBI yang seperti Pak Angga ceritakan. Dari materi selanjutnya Pak, kenapa sih kita sebagai peserta JKN itu harus sangat memperhatikan tentang keaktifan JKN kita gitu Pak? Oke. Jadi teman-teman sebetulnya untuk kepesertaan JKN ini yang kita harus pahami ya, konsep JKN itu kita mengusung sistem gotong royong teman-teman. Jadi setiap kepesertaan yang aktif, setiap iuran yang kita bayarkan itu walaupun teman-teman tidak menggunakan, kan tentu kita bersyukur ya tidak ada yang pengen sakit gitu, kita selalu ingin sehat setiap saat. Nah, tapi teman-teman yang membayarkan iuran rutin tidak perlu khawatir, iuran yang teman-teman bayarkan itu secara langsung bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang memang setiap harinya sedang berjuang untuk bisa sembuh dari sakitnya gitu. Mereka yang sedang sakit saat ini, saat menggunakan layanan JKN itu, yang menanggungnya sebetulnya kita, peserta-peserta yang aktif tadi. Jadi dengan kita menjaga keaktifan, kita pertama bisa membantu saudara-saudara kita yang lain yang sedang butuh layanan kesehatan. Jadi kita bisa berbangga hati nih, setiap bulannya kita berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, seandainya pun suatu ketika kita atau anggota keluarga membutuhkan layanan kesehatan, kita juga bisa memanfaatkan layanan JKN untuk menanggung gitu.
Jadi kalau aktif tadi, selain kita membantu saudara kita yang lain, kita juga terlindungi. Suatu ketika membutuhkan layanan kesehatan, kita juga bisa menggunakan layanan JKN. Yang ketiga, kita bisa berbangga hati sebagai penduduk Indonesia bahwa kita sudah taat dengan aturan dan regulasi. Karena tentu kita sebagai penduduk Indonesia pasti bangga ya kalau kita sudah mengikuti aturan yang berlaku, kita sudah patuh dengan ketentuan. Jadi komplit tuh 3 aspek tadi. Kalau kita aktif, pertama kita membantu masyarakat kita yang lain yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Yang kedua, kita dan anggota keluarga juga terlindungi jika suatu kita membutuhkan. Yang ketiga, kita sudah taat dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kak Ummu Zaina, Kak, kemarin saya buat BPJS BI anak saya yang usia 6 bulan lewat online, nggak bisa, caranya gimana ya Kak? Gitu. Oke, berarti ini PBI yang ditanggung pemerintah pusat ya Kak ya? Ya. Pertama dipastikan karena usia anak itu sudah di atas 3 bulan ya, dipastikan sudah memiliki NIK dan juga sudah terdaftar aktif di Dukcapil. Memang kalau pendaftaran bayi itu Kak seharusnya dilakukan di bulan yang sama dan di tahun yang sama biasanya kalau PBI. Jadi dari Kementerian Sosial itu punya ketentuan-ketentuan tersendiri terkait pendaftaran anak terkait usia. Kalau nanti memang ini kan kasuistik sekali ya, nanti bisa menyampaikan kondisinya ke kanal-kanal layanan kami seperti tadi lewat Pandawa atau lewat kantor juga bisa seandainya memang terjangkau secara lokasi. Atau seandainya mau daftar sebagai peserta mandiri dulu untuk anak, itu bisa klik tadi keranjang kuning kami untuk dibantu dihubungi petugas kami untuk reaktivasi ya. Reaktivasinya betul. Oke, lanjut ke Kak Mizazim. Kak, cara ganti nama bayi nyonya itu gimana ya Kak? Oke. Pertama tadi dipastikan kenapa dari tadi kita nyebut Dukcapil, Fis? Karena memang BPJS Kesehatan itu secara data kependudukan kita mengikuti dengan yang sudah ditetapkan di Dukcapil dulu ya. Betul. Jadi pokoknya data kependudukan teman-teman itu sudah sesuai dulu baru ke kami gitu. Ibaratnya kami mengikuti yang sudah tercatat secara kependudukan. Itulah kenapa kalau seandainya kayak gini nih bayi nyonya dipastikan dulu sama Kak Mika ya. Ya, Kak Mika. Ya, Mika. Ya, Mika sudah mendaftarkan anak di Dukcapil ya, ibaratnya sudah keluar akta, sudah masuk KK. Nanti jika memang sudah semuanya sudah aktif di Dukcapil, bisa melakukan updating data lewat Pandawa. Gitu, bisa chat Pandawa untuk pembaruan data anak tadi. Biasanya itu yang nggak bisa adalah update di kami padahal di Dukcapil belum ada, nah itu yang belum bisa ya. Jadi pastikan Dukcapilnya sudah tercatat, nanti di kami tinggal update saja. Betul. Oke, lanjut lagi Kak, kalau kita mau daftar tapi ada pemberitahuan dari Kak Sinta. Kak, kalau kita mau daftar tapi ada pemberitahuan ada kesalahan ke Dukcapil Kak, itu kenapa? Oke, biasanya kalau ini secara umum ya Kak, tapi tentu banyak faktor yang bisa mengakibatkan kendala tersebut. Tapi utamanya biasanya memang ada perbedaan data antara dengan data yang dituliskan saat itu diketikkan dengan data yang real terdaftar di Dukcapil. Biasanya mungkin ejaan nama aja bisa sangat berpengaruh, Kak. Betul. Jadi kalau mungkin disingkat atau ada ejaan yang tadi typo gitu ya, nanti bisa mengakibatkan gagal. Tapi kalau dipastikan harusnya sudah sesuai semua, berarti yang perlu dikonfirmasi adalah data di Dukcapilnya apakah sudah terbarui atau belum. Halo Kak, BPJS saya hilang Kak, tapi apakah kalau bawa KTP di kantor BPJS bisa dibuat baru ya Kak? Oke. Nah, pertanyaan yang menarik nih dan kayaknya bakal sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi buat yang belum tahu teman-teman, sekarang untuk pemanfaatan JKN sudah tidak diperlukan lagi kartu ya. Iya betul. Jadi sudah mudah sekali, sudah ringkas sekali. Setiap peserta yang mau menggunakan layanan JKN cukup menggunakan NIK atau gampangnya pakai KTP ya. Betul. Atau kalau anak-anak biasanya ada yang punya KIA. Betul. Jadi cukup dengan KTP atau KIA atau NIK itu sudah bisa mendapatkan layanan JKN selama memang kepesertaannya aktif. Jadi sudah tidak perlu kartu khusus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dulu pernah punya kartunya hilang, nggak masalah. Yang KTP itu sudah cukup untuk layanan kesehatan. Silakan dibuktikan, tapi
Jangan dibuktikan deh, berarti sakit ya. Iya, jangan, Ya, jadi jangan, cukup dengan KTP cukup. saja sudah bisa untuk pelayanan kesehatan. Jadi Ya, teman-teman sudah tidak perlu lagi ke kantor kami untuk pembuatan kartu baru atau cetak kartu baru, cukup dengan NIK saja. Nah, tapi betul. kalau seandainya teman-teman butuh biar ini ya, biar tahu untuk status keaktifannya, teman-teman tadi bisa download mobile JKN. Di situ juga tersedia kartu KIS digital yang bisa teman-teman gunakan untuk pelayanan kesehatan juga. Karena biasanya Fis kita tuh lupa bawa dompet Fis, tapi Betul. bawa handphone gitu. Ampun ya. Ya KTP-nya lupa di rumah gitu, tapi handphone dibawa. Nah bisa pakai handphone aja lewat aplikasi mobile JKN. Di situ ada kartu KIS digital yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Betul. Gitu. Jadi itu ya untuk sobat-sobat JKN. Jadi alangkah bagusnya cukup bawa KTP karena kita sudah sinkronisasi dengan KTP-nya. Jadi nicknya itu cukup nicknya aja. Sobat-sobat JKN bisa untuk dapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus bawa kartu. Soalnya dari kita sudah tidak ada yang namanya cetak kartu gitu Ya. tuh kakak.